يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rahasia meringkas bacaan Maulid Simtud Duror yang benar. Ikhwani rahimakumullah, Bapak, Ibu, rekan remaja, sahabatku dimanapun antum berada. Buku Maulid Simtud Duror ini kita semua tahu merupakan karya seorang anak yang merupakan putra mufti Mekah. Ya, seorang anak ya yang ayahnya itu mufti Mekah, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah. Insyaallah kita akan pelajari sekata demi kata, sekalimat demi kalimat di kajian Kamis ini, mudah-mudahan barokah. Habib Ali Al-Habsyi mengawali buku Maulid Simtud Durornya dengan mengajak semua bersolawat dulu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya. Diajak semuanya bersolawat. Karena dengan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, saat itulah kita nyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu kalau mau nyambung hubungan dengan Nabi SAW, maka dia bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mengucapkan sholawat pada Nabi, salam pada Nabi Muhammad SAW, Nabi pun membalas, Allah pun juga membalas. Siapa sholawat kepada Nabi 1 kali SAW, Allah bersolawat kepada orang itu 10 kali. Siapa salam sama Nabi, Nabi juga mengucapkan salam kepada orang itu secara langsung. Karena itu sebelum kita mempelajari sejarah Nabi SAW yang dituangkan dalam buku Maulid Simtud Duror, kita diajak sholawat dan salam terlebih dahulu. Pada pagi hari ini kita akan membahas judulnya, Simtud Duror. Ya, Simtud Duror. Duror itu jamaknya durroh. Durroh itu permata. Mutiara. Ya, mutiara. Simtun itu adalah ikatan itu. Simtud Duror, untean mutiara. Jadi yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Kalau ada, kita tahu orang mau nikah dikalungi apa itu? Bunga melati. Itu kan dikatakan untean melati, dirangkai jadi satu. Dirangkai jadi satu. Artinya semua yang ada dalam buku Maulid Simtud Duror, dari awal sampai akhir, setiap huruf itu mutiara. Setiap huruf itu mutiara. Maka ada aturannya bagaimana cara membacanya. Demi menghargai penulisnya. Ya, maka dibaca sesuai yang ditulis. Ya, dibaca sesuai yang ditulis. Jangan kita tambah-tambahin, jangan kita kurangi. Kadang-kadang kita baca kitab itu, kita membacanya enggak sesuai penulisnya, sesuai mau kita sendiri.
Ya ditambah-tambahin sendiri, kadang-kadang dikurang-kurangin kalimat-kalimatnya. Itu merupakan perbuatan yang tidak beradab kepada penulisnya. Ya ibaratnya kalau kita punya bumbu, udah ngasih resep, ini yang ngasih resep chef terkenal, kemudian takarannya kita rubah-rubah sendiri. Ya chefnya akan ngomong itu bukan bumbu saya itu. Ya, jangan bawa-bawa nama saya karena rasanya rusak, ya, rasanya berubah. Nah, termasuk buku Maulid Simtuduror ini. Setiap huruf itu rangkaian mutiara. Makanya kalau kita mau membaca disuruh belajar sama yang punya ijazah dari penulisnya. Siapa itu? Di antaranya dulu di Solo Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, cucu langsung muallif di antaranya yang menjadi khalifah, ya penerus dari penulisnya. Kemudian putra-putra beliau, ya, dan beberapa orang yang mungkin dahulu pernah dapat ijazah langsung dari Habib Anis Al-Habsyi. Kalau tidak, ya kita diizinkan baca sesuai apa yang diajarkan oleh Habib Anis. Iya, sesuai yang diajarkan oleh Habib Anis. Kalau baca Simtuduror itu setelah mahallul qiyam, setelah berdiri baca ya Nabi salam alaik, jangan pernah tinggalkan pasal setelahnya. Wahina baroza sallallahu. Itu enggak boleh ditinggalkan, termasuk yang wajib dibaca. Nah setelah itu kalau memang mau disingkat, loncat ke belakang, jangan langsung doa. Ya jangan langsung doa. Paling sedikit baca walaqad tasofa, paling sedikit baru doa. Kalau bisa satu pasal lagi sebelum walaqad tasofa, maka itu lebih bagus lagi. Apa itu? Wahaitsu tasyarrafatil asma'. Jadi kalau pasal yang ke-13 dan ke-14 dibaca, maka itu cara meringkas yang paling bagus. Sesuai yang diajarkan oleh Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah. Kemudian dalam membaca Simtuduror ini cara membacanya yang penting betul. Ya, yang penting betul. Yang kedua tartil. Seperti baca Al-Qur'an tuh, boleh. Jangan kita melenggak-lenggok tapi salah nanti akhirnya. Kadang-kadang kita pengen melenggak-lenggok tapi jadinya salah. Yang penting betul. Kemudian tartil ngikuti qiraah Al-Qur'an. Al-Quran itu kan lagunya macam-macam ya. Ada yang pakai lagu model begini, karena sesuai syekhnya, guru-guru Al-Qurannya, iramanya maksudnya ya, irama Al-Qurannya. Pakai itu untuk baca Simtuduror, maka sangat bagus. Ya, maka sangat bagus, boleh. Kalau suaranya merdu, ya tunjukkan kemerduan suaranya. Ya, kalau suaranya merdu, tunjukkan kemerduan suaranya. Karena dengan suara yang merdu, bacaan yang bagus, kita kalau tahu artinya semakin merasuk ke dalam hati, yang enggak tahu artinya juga enggak ngelamun nanti. Yang enggak tahu artinya nanti akan menikmati, minimal akan menikmati. Ya, kemudian dalam baca Maulid Simtuduror ini kita betul-betul niatkan ya untuk belajar sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mendekati Nabi ya otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada satu huruf pun di Simtuduror kecuali di situ permata, barokah ya. Permata yang berkahnya luar biasa. Kalau kita latihan terus nanti insya Allah bisa. Nah, apa manfaatnya membaca Simtuduror? Manfaatnya apa? Di antaranya kalau kita ini nggak bisa amal seperti orang-orang soleh terdahulu yang banyak zikir, banyak wirid, jadikan Simtuduror sebagai wirid. Insya Allah itu akan nambal kekurangan kita. Seperti kata pengarangnya ya, insya Allah akan nambal kekurangan kita. Tentunya ini buat yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Yang percaya ucapan ulama ya, percaya ucapan ulama. Mungkin ada yang nanya, bagaimana membaca ini kok bisa nambal kekurangan? Ya sederhana contoh diantaranya.
Dengan baca Simtuduror itu kan dikumpulkan entah 2 orang, entah 3 orang, entah 4 orang, entah 5 orang. Semua diajak, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Semua diajak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Setelah baca satu pasal yang menjelaskan sejarah kelahiran Nabi SAW, perjalanan mulai dari lahir sampai masa kanak-kanak, sampai Isra Mi'raj, setiap pasal itu selalu ditutup dengan Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim. Itu kan semua diajak sholawat. Nah orang yang bersolawat otomatis itu dia dapat 10 sholawatnya Allah. Dapat 10 sholawatnya Allah kan selesai itu. Dosa-dosa diampuni, rahmat diguyurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti Kamis berikut. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Naufal bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Naufal bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang cara rahasia meringkas bacaan Maulid Simtuduror yang benar. Perlu kita ketahui bahwa kitab Maulid Simtuduror adalah karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang tiap tahun diperingati haulnya di Solo dan oleh pemerintah Surakarta diberi nama Haul Solo. Simtuduror yang bermakna untayan mutiara adalah kitab yang di dalamnya berisi untayan mutiara dari awal sampai akhir. Namun ada aturan dalam membaca Maulid Simtuduror ini demi menghargai penulisnya. Bacalah sesuai urutannya, jangan kita tambah-tambah atau kita kurangi. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Caranya dengan membaca semua dari depan hingga mahallul qiyam. Setelah itu jangan pernah ditinggal atau wajib membaca pasal selanjutnya, yaitu Wahina Barozah. Karena itu adalah jantungnya Simtuduror. Setelah itu boleh diloncat hingga Walaqadit Tasofah, atau jangan langsung doa, tapi baca 1 atau 2 pasal sebelum doa. Itulah yang diajarkan oleh Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Bacalah secara benar dan tartil. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.